Inilah kisah seorang penjahat yang menghabisi 99 orang, tapi Allah justru memasukkannya ke dalam surga. Peristiwa ini terjadi pada zaman Bani Israel. Pernah hidup seorang laki-laki dan ia adalah seorang penjahat yang telah menghabisi 99 nyawa. Namun dalam hatinya ia berkata, "Apakah masih ada pintu taubat untukku?" Dengan niat ingin bertaubat, kemudian laki-laki itu mendatangi seorang rahib dan berkata, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu taubat untukku?" Sang rahib terkejut dan menjawab dengan tegas, Tidak, dosamu terlalu besar dan berat. Allah tidak akan menerima taubatmu. Mendengar jawaban itu, amarahnya memuncak. Ia menghunus pedangnya dan menghabisi rahib tersebut. Kini genaplah ia menghabisi 100 orang. Ia masih penasaran, apakah masih ada pintu taubat untuknya. Kali ini, ia pergi kepada seorang alim ulama untuk bertanya. "Aku adalah penjahat yang telah menghabisi 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat untukku?" Sang alim menjawab, Ya, tentu saja. Siapakah yang dapat menghalangimu untuk bertobat? Segeralah bertaubat. namun sang alim memberikan syarat dan nasihat penting agar tobatnya terjaga. Pergilah dari kampung ini, karena di sini adalah lingkungan yang buruk. Hijrahlah ke daerah jauh di sana, dan berkumpullah dengan orang syaleh di sana yang taat pada Allah. Dengan penuh kesungguhan dan harap pada Allah, laki-laki itu pun segera berangkat menuju negeri orang-orang saleh tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia jatuh sakit. Dalam detik-detik sakaratul mautnya, ia berusaha menggeser dadanya ke arah negeri. Tujuan sebagai bukti kesungguhannya dan akhirnya meninggal dunia. Setelah ia meninggal, turunlah 2 malaikat mendekati jasadnya. Malaikat rahmat berkata, ia datang dalam keadaan bertobat, maka ia berhak masuk surga. Namun malaikat azab berkata, tidak, ia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun, maka nerakalah bagiannya. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba malaikat lain dalam wujud manusia muncul dan berkata, "Cukup, ukurlah jarak tempuhnya. Jika ia lebih dekat ke tempat taubatnya, maka ia milik malaikat rahmat. Namun jika ia lebih dekat ke tempat asalnya yang penuh dosa, maka ia milik malaikat azab." Ketika para malaikat mengukur jaraknya, mereka mendapati bahwa jenazah laki-laki itu lebih dekat 1 jengkal saja ke arah tujuannya, yaitu tempat taubat. Maka malaikat rahmatlah yang membawa jiwanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu, meski ia telah menghabisi 100 nyawa. Wallahu alam bisyawab. Allahu Akbar.